Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh kembali beribadah, berbakti kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ketiga mencatat nyanyian Musa, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Bersama Musa, mari kita menaikkan pujian penghormatan kita kepada Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan dalam kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Nas pembimbing pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat 12 sampai ayat ke-14. Kita akan membaca nas pembimbing ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari kita tundukkan kepala kita akan membuka kebaktian pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, bahkan Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah memelihara, memberkati, menolong, bahkan melindungi setiap kehidupan kami sampai pada hari ini. Jikalau kami masih boleh ada, masih boleh
bernafas, boleh hidup sampai pada saat ini Tuhan. Sungguh itu semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kebaktian pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya, kiranya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami juga sadar Tuhan dalam kehidupan kami hari pas hari, tidak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama gereja-gereja di skala tempat dan di skala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan lagu Kupujimu Tuhan, sembari kita mengingat akan firman Tuhan dalam Ratapan 22 ayat 2 sampai ke 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kupujimu Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak berubah. Kasih-Mu tak berubah. Melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Terpujilah
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh kembali beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindunganmu yang begitu ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kami rindu untuk membawa beberapa pokok doa kami kepada Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk segenap rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga untuk semua majelis, semua pengurus komisi, bahkan semua aktivis yang ada di gerejamu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan di gerejamu ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk pos pelayanan Sawahan. Kiranya Tuhan juga memberkati rohaniwan, juga semua pengurus yang ada di pos Sawahan. Tuhan memberkati semua jemaat, Tuhan berkati pekerjaan juga usaha, bahkan kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebaktian yang masih kami lakukan secara online di gereja kami. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati semua hamba-Mu yang harus merekam dan mengedit, bahkan mempersiapkan setiap rekaman video kebaktian atau ibadah yang kami gunakan. Karena Tuhan juga senantiasa karuniakan kesehatan dan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persiapan juga pelaksanaan Natal tahun 2020 ini di gereja kami, khususnya untuk Natal umum maupun gereja Natal sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati di dalam setiap persiapan, bahkan sampai pelaksanaan nanti, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, bahkan dalam masa pemulihan kesehatan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan lawat, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan, juga usaha jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga terus memberkati di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami juga terus dukung dalam doa khususnya untuk keluarga-keluarga yang masih dalam kedukaan, keluarga Bu Harun, juga keluarga almarhumah Lim Swinyo. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang masih dalam masa kedukaan saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa untuk semua warga sekolah, mulai dari badan pengurus yayasan, juga untuk semua unsur pimpinan, semua guru, karyawan, bahkan siswa-siswi dan orang tua siswa. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mengaruniakan kesehatan dan kekuatan bagi segenap warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pembelajaran yang masih harus dilakukan secara online. Kiranya Tuhan memberkati semua guru, bahkan semua siswi kami di dalam mengikuti pembelajaran online ini, supaya juga dapat berjalan dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan khususnya untuk persiapan dan pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil pada tahun ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati semua guru yang dalam mempersiapkan soal-soal ujian, juga semua anak-anak kami, supaya mereka juga boleh belajar dengan baik untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat mengikuti penilaian akhir semester ganjil ini dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk penerimaan peserta didik atau siswa baru pada tahun ajaran 2021-2022 yang akan datang. Kiranya Tuhan juga mengirimkan setiap anak yang Tuhan kehendaki untuk kami didik, kami bina, kami dampingi di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ya Tuhan. Mulai dari unit KBTK, SD, bahkan SMP. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk
pemerintah kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua anggota kabinet yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, bahkan semua aparat pemerintah mulai dari pusat sampai ke desa-desa, sampai ke pedalaman sekalipun. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkati mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tenaga kesehatan di dalam menangani pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati supaya mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan dan kemampuan untuk menangani khususnya para pasien yang sedang menderita oleh karena pandemi ini ya Tuhan. Kami juga rindu untuk menyerahkan pilkada serentak yang tidak lama lagi akan dilaksanakan di negara ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati baik panitia bahkan semua warga masyarakat yang akan ikut pilkada ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Pada hari ini kami juga rindu untuk membawa segenap pergumulan pribadi bahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, menolong kami, dan biarlah kami boleh melewati hari-hari kami hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah beberapa ucapan syukur juga permohonan yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar, kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketika segala sesuatu tidak mungkin yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Arifin atau Liang Muse. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan pujian Tuhan tak janji. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu akan merenungkan perjalanan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Terhadap sejarah peristiwa umat Tuhan dalam perjanjian lama yang dapat diibaratkan cerita bergambar yang menarik. Bukan untuk mendirikan doktrin, tapi untuk menjelaskan doktrin dalam Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sudah menyediakan contoh bagi umat Kristiani untuk menjadi petunjuk dalam menjalani prinsip
hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya kira Allah Bapa mengetahui kesulitan dari kita untuk mengerti sebagian dari arti doktrin firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itulah sebabnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan sudah mencatat sejarah peristiwa umat Tuhan untuk menjelaskan kebenaran rohani, yaitu sejarah peristiwa Bani Israel atau umat Tuhan untuk menjadi petunjuk bagi prinsip kehidupan kita. Oleh karena itu, meskipun Alkitab Perjanjian Lama ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi punya nilai yang tinggi, sangat tidak terhingga. Peristiwa atau sejarah yang panjang itu ibaratnya cerita bergambar yang sangat menarik. Sebagaimana dikatakan, satu gambar melebihi ribuan kata. Sebagaimana Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus agar mereka jangan melupakan sejarah nenek moyang mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11, Paulus mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hari ini saya akan merenungkan kisah perjalanan Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, untuk menjadi pelajaran dan mengambil hikmat daripadanya. Marilah kita membuka Alkitab Perjanjian Lama dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan pasal 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, Musa mengutus 12 pengintai ke negeri perjanjian itu. Pada waktu mereka pulang, 10 pengintai memberi laporan yang sangat mengerikan. Memang mereka membawa sebagian hasil bumi dari negeri itu, dan mereka mengakui sebagaimana Tuhan melukiskan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi yang menjadikan tawar hati baik bagi mereka maupun kepada Bani Israel yang mendengarkannya, bahwa di negeri itu sudah diduduki orang-orang raksasa yang memandang diri mereka baik
semua umat Tuhan atau Bani Israel sebagai belalang. Sehingga ke-10 pengintai itu memprovokasi mereka untuk jangan masuk ke negeri yang sudah Tuhan janjikan itu. Tetapi kedua pengintai yang lain berbeda. Mereka adalah Kaleb dan Yosua. Mereka menegaskan kepada Bani Israel, jangan memberontak kepada Tuhan. Memang orang-orang di sana, orang-orang raksasa, tapi Tuhan sudah menyertai kita. Jangan memberontak. Dan itu orang-orang raksasa akan kami telan habis. Saudara-saudara, dua reaksi timbul. Satu masalah, dua pandangan yang berbeda. Semua ini dikarenakan tidak beriman dan beriman. Bani Israel sebenarnya sudah menyaksikan betapa kuat kuasa Tuhan dan dahsyatnya yang dilimpahkan kepada mereka, kepada Bani Israel. Seperti membelah Laut Merah, di padang belantara, menemui air mara yang pahit, dan dilakukan mujizat menjadi air yang manis. Dan di padang belantara pula mereka sudah memenangkan peperangan terhadap tikaman dari suku Amalek. Kaleb dan Yosua beriman dan menjadikan pengalaman-pengalaman tersebut, yaitu kuat kuasa Tuhan yang sudah menyertai mereka sebagai modal untuk masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sendiri janjikan. Tapi karena Bani Israel tidak percaya janji Tuhan, melainkan lebih percaya kepada 10 pengintai tersebut, maka akhirnya mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tetapi selama 40 tahun mereka mengembara di padang belantara tanpa tujuan. Selama itu pula Alkitab mencatat Bani Israel tidak habis-habisnya. Mereka bersungut-sungut baik kepada Musa maupun kepada Tuhan. Tetapi saudara, meski begitu, selama 40 tahun Tuhan tetap bertanggung jawab serta memelihara umatnya. Hal inilah yang sungguh mengagumkan. Kita akan merenungkan pemeliharaan Tuhan. Makanan dari langit. Saudara, 2 juta Bani Israel di padang belantara mengembara selama 40 tahun. Saya kira tidak ada satu pakar pun di dunia ini yang dapat memecahkan masalah mereka yang pokok, yaitu masalah logistik, masalah makanan. Coba bayangkan kalau ada 2 juta pasukan. Selama 40 tahun di padang belantara, berapa kapal yang disiapkan untuk mengangkut logistik bagi bahan makanan mereka? Dibutuhkan berapa banyak truk militer untuk mendistribusikan makanan itu? Saudara-saudara, maka Bani Israel, mereka kalau tidak meninggal dalam peperangan, mereka akan mati karena kelaparan. Tetapi karena Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Tuhan yang memulai,
Tuhan yang akan bertanggung jawab. 40 tahun mereka tidak bercocok tanam. Memang tidak mungkin bisa bercocok tanam selama 40 tahun mengembara lagi di padang belantara. Tetapi Tuhan sudah melakukan mujizatnya yang luar biasa. Menurunkan makanan dari langit yang diberi nama mana. Jadi selama 40 tahun saudara, umat Tuhan, Bani Israel tidak kekurangan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang bertanya, apakah sampai hari ini Tuhan masih mensuplai kita? Jawabannya iya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Dan setelah 40 tahun mereka berkisar-kisar mengembara di padang belantara, Musa mengenang 40 tahun pemeliharaan Tuhan direnungkannya. Itu dicatat di kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat 6. Selama 40 tahun Bani Israel berputar-putar di padang belantara. Musa khususnya menyinggung perkataan selama 40 tahun ini agar mereka ingat dan merenungkan pemeliharaan Tuhan atas diri mereka. Karena dikatakan bahwa selama 40 tahun itu pakaian mereka tidak koyak, saudara. Kaki mereka tidak bengkak. Oh, artinya saudara-saudara, bahwa Tuhan mereka bukan hanya memperhatikan perkara-perkara, melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi juga perkara-perkara yang kecil Tuhan perhatikan bagi umatnya. Perkara-perkara mengenai tubuh mereka, kebutuhan tubuh mereka. Dikatakan pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak selama 40 tahun lamanya. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan memperhatikan perkara yang besar, juga memperhatikan perkara-perkara sehari-hari. Selanjutnya, saya akan merenungkan Bani Israel melakukan 2 kali menyanyi dan menari. Pertama kali Bani Israel menyanyi dan menari di tepi Laut Merah. Mereka menyaksikan Tuhan sudah melakukan mujizat yang besar atas diri mereka. Laut Merah terbelah, mereka bisa berjalan melalui dasar laut. Sedangkan pasukan Firaun yang mengejar mereka, berikut kuda, keretanya ditenggelamkan. Mereka bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Saudara-saudara, tercatat ini di Keluaran pasal 15. Kedua kali Bani Israel menyanyi dan menari terjadi di bawah Bukit Sinai. Yaitu pada waktu Musa berlambat-lambat turun dari gunung. Mereka mengira Musa sudah mati. Sehingga mereka tidak melihat Musa lagi. Lalu mereka membuat patung lembu emas untuk disembah dan menggantikan Tuhan. Mereka menyanyi dan menari di depan patung lembu emas. Saudara-saudara, kenapa terjadi perubahan yang begitu drastis? Dari tepi
tepi Laut Merah sampai di bawah Bukit Sinai, Gunung Sinai. Itu hanya terpaut berselang 100 hari lebih. Tetapi perubahannya begitu hebat. Iman mereka hancur luluh lantak, habis saudara. Mengapakah dapat terjadi hal tersebut? Kejatuhan mereka kalau kita amati rupanya, mereka karena tidak melihat Musa lagi, sehingga kita mengambil kesimpulan hubungan mereka dengan Tuhan hanya melalui Musa. Mereka sendiri tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak melihat Musa lagi, sehingga hati menjadi bimbang dan mereka kehilangan pegangan. Mereka mati di padang belantara. Seluruh Bani Israel lebih percaya kepada 10 pengintai. Kemudian mereka juga bersungut-sungut, menjadi marah dan berkata, lebih baik kami mati di padang belantara. Bilangan pasal 14 ayat 2. Kecuali Kaleb dan Yosua, akhirnya Tuhan menghukum mereka meninggal di padang belantara. Bilangan pasal 14 ayat 35. Para pengintai yang memberi laporan yang buruk itu bagaikan, kata-kata mereka bagaikan penyakit menular, dan mereka mati karena tulah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Setiap ucapan, setiap kata kita, saudara, dan sungut-sungutan, kutukan-kutukan terhadap diri sendiri akan menjadi kenyataan. Sebagaimana di dalam Galatia pasal 6 ayat 7b dikatakan, apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sungguh tragis Bani Israel angkatan pertama itu. Kecuali Kaleb dan Yosua, angkatan itu semua mati di padang belantara. Sebetulnya setelah mereka 2 tahun keluar dari Mesir, hanya butuh sesaat saja mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Tetapi saudara-saudara, karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan, tidak beriman, mereka hanya memandang orang-orang raksasa, tapi melupakan Tuhan sudah melakukan mujizat yang dahsyat bagi mereka. Akhirnya 38 tahun mereka mengembara di padang belantara. Sungguh sia-sia hidup mereka di dunia ini. Buang-buang waktu saja. Memang saudara, Bani Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena mereka dilepaskan dari cengkraman Raja Firaun, dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah dibebaskan sebagai umat Tuhan. Tetapi selanjutnya Tuhan ingin memberikan karunia, melimpahkan karunia dalam kehidupan mereka selanjutnya. Masuk di tanah perjanjian yang seperti susu dan madu itu. Tetapi mereka tidak percaya, saudara. Mereka menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah dari Tuhan itu. Sungguh sangat disayangkan. Dan kejadian ini, saudara, jangan terulang oleh generasi yang penerus. Laut Merah dan Sungai Yordan. Saudara-saudara, dahulu waktu di Mesir, demi melepaskan diri dari kejaran tentara Firaun,
Yang mereka lakukan ialah melarikan diri. Sekarang sudah tidak ada lagi pengejaran dari tentara Firaun. Tetapi di hadapan sekarang yang mereka hadapi adalah musuh yang kuat dan tangguh. Maka mereka sekarang akan memulai, yaitu generasi penerus ya. Yang generasi pertama sudah meninggal semua, kecuali Kaleb dan Yosua. Mereka harus memulai dengan menginjakkan kaki mereka, menjejakkan kaki mereka di atas sungai Yordan. Sehingga sungai Yordan boleh menjadi bendungan. Mereka pun akan menyeberangi sungai Yordan itu. Oleh karena itu saudara, generasi penerus harus belajar apa yang sudah menimpa bapak-bapak mereka. Mereka sekarang tidak bisa lagi seperti bapak mereka yang selalu gemetaran karena ketakutan. Di tepi Laut Merah, mereka menunggu Musa untuk mengangkat tongkat itu dan membelah Laut Merah. Tetapi sekarang saudara, mereka tidak bisa lagi pasif seperti bapak-bapak mereka. Mereka sekarang harus aktif, sudah mendapat pelajaran dari orang tua mereka atau generasi yang pertama. Mereka harus menginjakkan dengan iman, menginjakkan kaki mereka di atas sungai Yordan. Setelah imam yang mendahului mereka membawa tabut perjanjian itu. Setiap Bani Israel secara pribadi harus menjejakkan kaki mereka di atas sungai Yordan. Baru saudara-saudara mereka dapat menyelami arti dari mujizat itu sendiri. Setelah masuk di tanah perjanjian, mereka masih perlu satu waktu jangka panjang untuk berjuang, bersandarkan kekuatan Tuhan untuk memenangkan negeri Kanaan itu. Dan itu saudara, perlu bersandar Tuhan. Akhirnya mereka boleh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Mereka di sana akhirnya akan menerima anugerah demi anugerah dari Tuhan. Grace upon grace dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Gereja kita baru saja memperingati hari ulang tahun ke-50 GKKK Jogja pada tanggal 15 Januari tahun 2019. Tetapi tidak disangka dan tidak dinyana. Pada awal tahun ini, tahun 2020, muncullah pandemi Corona-19 dan yang bersifat global serta mengerikan ini. Kemudian mulai bulan April kalau tidak salah gereja kita dan gereja pada umumnya mulai ditutup. Saudara-saudara, setelah itu hamba Tuhan tidak lagi seperti dahulu muncul secara fisik di depan jemaat. Maka hamba Tuhan hanya secara virtual, online. Saudara-saudara, saya harapkan jemaat gereja kita imannya tidak menjadi kendor. Tetap masing-masing kita jemaat harus beriman, makin dekat kepada Tuhan dalam keadaan yang serba susah ini saudara. Mendekatkan diri lebih erat lagi kepada Tuhan. Setiap jemaat
setiap anak Tuhan di gereja kita, saudara. Saya harap dan doakan kalian akan semakin erat hubungannya dengan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara akan semakin mengasihi sesama jemaat kita. Saudara, kalau punya iman yang begitu dekat dengan Tuhan, iman yang kuat, saya yakin saudara akan semakin mengasihi saudara-saudara seiman. Saudara-saudara dengan iman yang kuat, masing-masing kalau kita punya hubungan yang erat, dekat dengan Tuhan Yesus, saya yakin saudara-saudara akan mencari segala upaya, segala celah yang dapat dilakukan untuk melayani Tuhan dan mengasihi jemaat gereja kita. Saudara-saudara, semoga harapan kami dapat menjadi kenyataan. Untuk itu mari saudara, kita menyelesaikan renungan ini, kita ucapkan amin, dan mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, generasi pertama GKKK Jogja sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mereka seperti Kaleb dan Yosua, bersandarkan iman, bersandarkan Tuhan yang hidup, sudah melakukan perkara besar yang sepertinya tidak mungkin, tapi sudah menjadi kenyataan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka mendirikan GKKK Jogja pada tahun 1969. Mereka mendirikan SKKK Jogja Sekolah Kristen Kalam Kudus pada tahun 1996. Kami berdoa bagi generasi penerus. Mereka menghadapi tugas yang lebih berat daripada generasi terdahulu. Mohon Tuhan Yesus memberkati mereka, agar mereka memiliki iman yang kuat untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Untuk saat ini, ya Tuhan Gembala yang baik, Dikau tahu keadaan jemaat kami. Peliharakan mereka ya Tuhan, karena Dikau ternyata juga memperhatikan perkara-perkara kecil, perkara kehidupan sehari-hari, masalah kebutuhan hidup untuk anak-anak-Mu. Kami beriman dan yakin Tuhan Yesus, Gembala yang baik, akan memeliharakan umat-Mu. Tolonglah ya Tuhan, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Hendra Arifin atau Liang Muse yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga Pendeta Hendra Arifin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati hidup kita sampai pada hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita akan bersama-sama membawa dan mempersembahkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan, baik melalui transfer bank, juga bisa lewat QR Code, juga bisa melalui aplikasi pembayaran online, atau diserahkan langsung kepada TU Gereja pada jam kerja. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan, mari kita naikkan pujian Persembahanku. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kubawa kepadamu
pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tak pernah ku bawa selain yang terbaik. takkan pernah ku Bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, 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 yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami dalam usaha atau pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk mempersembahkan persembahan terbaik kami kepada Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Tuhan berkati juga Bapak Ibu Majelis di dalam mengelola keuangan di gerejamu ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Dan biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk mengembangkan pekerjaanmu melalui gerejamu ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dalam usaha, pekerjaan, juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menaikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kita dengan pujian doksologi. Kemudian kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Hendra Arifin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, selanjutnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih cinta Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa beserta saudara,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Warta pada minggu ini, yang pertama, kebaktian minggu depan masih tetap dilaksanakan secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Yang kedua, kebaktian minggu pada tanggal 6 Desember 2020 yang akan datang akan sekaligus dilaksanakan sakramen perjamuan kudus secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, warta SKKK Yogyakarta, penerimaan peserta didik atau siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 dengan program Special Christmas Gift masih terus dibuka hingga 31 Desember yang akan datang. Mari kita mendaftarkan anak-anak kita untuk sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Demikianlah kebaktian minggu pada hari ini. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita dengan pola hidup sehat dan bersih dan mempraktikkan protokol kesehatan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati.